Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini masuk bagian terakhir. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Fallaha Allah ya ikhwani." Ya. Wahai saudaraku, ya Allah ya wahai saudaraku, saudara-saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum, berpegang teguhlah kepada pokok agama kalian. Ini wasiat dari beliau yang sangat bagus. Wa awwalihi wa akhirihi, awalnya sampai dengan akhirnya. Wa ussuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Prioritasnya adalah, intinya adalah syahadat kepada la ilaha illallah. Wa'rifu ma'naha, ketahuilah oleh kalian makna kalimat tersebut. Wa ahibbuha, cintailah oleh kalian kalimat tersebut, syahadat tersebut. Wa ahibbu ahlaha, dan cintailah oleh kalian orang yang berpegang kalimat kepada kalimat tersebut. Waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idina, dan jadikanlah oleh kalian orang-orang yang berpegang teguh tadi kepada kalimat tersebut sebagai saudara-saudara kalian meskipun mereka itu berjauhan jauh dari dirimu. Waqfuru bit-tawaghiti, dan kafirlah kalian kepada para taghut. Wa'aduhum wa abghaduhum, lawanlah mereka, ya, dan bencilah mereka. Wa abghadu man ahabbahum, dan bencilah kepada orang yang mencintai mereka. Au jadala anhum, atau yang membela mereka. Au lam yukaffirhum, atau yang tidak mengkafirkan mereka. Au qala, atau mengatakan, ya, atau mengatakan ma alayya minhum, tidak ada kuasa kami, ya, tidak ada kewenangan kami kepada mereka. Au qala, atau yang mengatakan ma kallafani Allahu bihim, Allah tidak memerintahkan kita untuk mengurusi mereka. Faqad kadzdzaba hadza, maka sungguh dia telah mendustakan ini ala Allah, atas nama Allah, waftara, dan dia mengada-ngada. Faqad kallafahullahu ta'ala bihim, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membebani, ya, berkaitan dengan urusan mereka. Waftaradu alaihil kufra bihim wal bara'ata minhum, dan Allah mewajibkan untuk kufur kepada mereka dan berlepas diri kepada mereka. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum, meskipun mereka itu adalah saudara-saudaranya atau anak-anaknya sendiri. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fallah Allah ya ikhwani, ya, tamassaku bidzalika la'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'an." Berpegang teguhlah kalian kepada hal tersebut, semoga kalian bertemu kepada Rabb kalian dalam keadaan kalian tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bisalihin, ya. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan gabungkanlah kami dengan orang-orang saleh. Walinakhtimal kalam bi ayatin dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih tubayyinu laka anna kufral musyrikin min ahli zamanina a'dhamu min kufril ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tutup ucapan kita ini dengan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, yang menjelaskan kepada dirimu bahwasanya kekafiran orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang, yaitu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lebih besar daripada kekufuran orang-orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syarih hafizahullah taala, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kufru ahli zamanina a'dhamu min kufril musyrikin al-awwalina. Kekafiran orang-orang di zaman kita itu lebih besar, lebih dahsyat daripada kekafiran orang-orang musyrikin di zaman dahulu. A'dhamu min kufri Abi Jahlin wa Abi Lahabin, lebih besar daripada kekufuran Abu Lahab dan Abu Jahal. Li'annal musyrikin al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddati. Karena orang-orang musyrikin terdahulu itu mereka menyekutukan Allah di dalam keadaan lapang saja, dan mereka mengikhlaskan ibadah ketika dalam keadaan sulit. Li'annahum ya'lamuna annahu la yukhallisu minasyiddati illallah.
karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa melepaskan dari kesusahan kecuali hanya Allah. Amma musyriku zamanina fahum fi syiddati aksaru syirkan minhum fir rakha. Adapun orang-orang musyrikin di zaman kita, mereka itu di dalam keadaan sempit mereka lebih-lebih lagi menyekutukan Allah, ya. Adapun kita ulangi, amma musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrikin di zaman kita, fahum fi syiddah aksaru syirkan minhum fir rakha. Adapun orang-orang musyrikin di zaman kita, mereka itu lebih besar kesyirikannya di kala sempit, ya. Minhum fir rakha, ya, lebih besar kesyirikannya daripada ketika waktu lapang, ya. Idza waqa'u fi syiddati yunaduna ma'budatihim, apabila mereka jatuh kepada perkara-perkara yang sempit, maka mereka tetap memanggil, ya, sesembahan-sesembahan mereka. Kullun yunadi ma'budahu liyukhallisahu minal gharaqi fil bahr. Setiap orang memanggil sesembahan-sesembahannya agar menyelamatkan dia misalkan dari tenggelam di lautan. Yukhallisuhu min kadza, agar bisa menyelamatkannya dari hal tersebut. Kullama zadal khataru zada syirku indahum, ya, semakin besar bahaya maka semakin besar kesyirikan mereka, waliyadzubillah. Fahum asyaddu minal musyrikin al awwalina, waliyadzubillah. Maka orang-orang ini itu lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin di zaman dahulu, waliyadzubillah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Dan apabila, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemudaratan menimpa kalian di lautan, maka hilanglah man tad'una illa iyyahu, ya, hilanglah siapa saja yang kalian seru, ya, kecuali hanya Allah. Jadi orang-orang musyrikin ketika ditimpa musibah, hilang sesembahan-sembahan mereka yang lain. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Akan tapi ketika kami telah menyelamatkan kalian ke dalam daratan, maka kalian langsung berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan adalah manusia itu banyak kufurnya, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, faqad dzakarallahu 'anil kuffari annahum idza massahumud durru taraku as-sadata wal masyayikha falam yad'u ahadan minhum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya, ya, apabila kemudaratan itu menimpa mereka, maka mereka akan meninggalkan tokoh-tokoh, masyayikh mereka, dan mereka tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Walam yastaghitsu bihi, mereka tidak mau lagi beristighosah kepada selain Allah. Bal yukhallisuna lillahi wahdah la syarikalah, bahkan mereka mengikhlaskan, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya. Wa yastaghisuna bihi wahdah, dan hanya beristighosah hanya kepada Allah. Fa idza jaa ar-rakha'u asyraku, akan tapi orang-orang musyrikin dahulu apabila mereka sudah di masa lapang, mereka mulai kembali menyekutukan Allah, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa anta taral musyrikina min ahli zamanina, akan tapi engkau melihat orang-orang musyrikin di zaman kita, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa la'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli ilmi, bisa jadi mereka ini, sebagian dari mereka mengklaim bahwasanya dia termasuk ahlul ilm. Wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadatun, di dalamnya dia memiliki kejuhutan, ya, memiliki kesungguhan, ijtihad, dan memiliki ibadah. Akan tapi idza massahud durru qama yastaghisu bi ghairillah, akan tapi ketika kemudaratan, bahaya itu menimpa mereka, qama yastaghisu bi ghairillah, maka dia pun bangkit untuk beristighosah kepada selain Allah, seperti Ma'rufin atau Abdul Qadir Al-Jilani, seperti yang mereka lakukan kepada Ma'ruf atau Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ajallu min haula'i mislu Zaid bin Khattab wa Zubair, atau kepada orang yang lebih mulia daripada dua orang sebelumnya, yaitu kepada Zaid bin Khattab dan Zubair. Wa ajallu min haula'i mislu Rasulillah SAW, dan atau mereka melakukannya kepada orang yang jauh lebih mulia dari mereka itu semua, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fallahul musta'an.
Wa a'dhamu min dzalik wa atammu annahum yastaghithuna bit-tawaghiti wal kafarati wal maradati mislu Syamsan wa Idris wa yuqalu lahu al-Ashqar wa Yusuf wa amsaluhum wallahu a'lam. Dan yang lebih besar daripada itu dan lebih parah daripada itu, mereka beristighosah kepada para tagut. Mereka beristighosah kepada para pembangkang, ya, seperti Syamsan, seperti Idris, ya. Dan mereka berkata atau dikatakan al-Ashqar, ya, namanya al-Ashqar juga. Wa Yusufu atau Yusuf atau yang semisal dengannya, wallahu a'lam. Ini, ya, yang ada di zaman beliau, nanti akan dijelaskan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau mengakhiri, walhamdulillahi awalan wa akhira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Kemudian kata Syekh Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, ini menjelaskan tentang nama-nama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ma'ruf huwa ma'ruf al-Karhi min al-awliya'il ma'rufina fil Iraq. Ma'ruf ini adalah Ma'ruf al-Karhi, ini di antara wali-wali yang ma'ruf di Irak. Ya'buduhul kuburiyun, orang-orang peribadah kubur, kuburiyun, mereka menyembahnya. Ya, Ma'ruf al-Karhi. Wa Abdul Qadir al-Jilani, Abdul Qadir al-Jilani, siapa dia? Imamun min a'immatil Hanabilatil Qudama. Dia adalah seorang imam di antara imam-imam Hanabilah al-Qudama. Fahuwa imamun jalilun, beliau adalah imam yang mulia. Walakin akan tetapi lamma mata, ketika beliau meninggal, i'taqadu annahu yanfa'u wa yadur. Ketika Syekh Abdul Qadir al-Jilani beliau meninggal dunia, orang-orang berkeyakinan bahwasanya dia bisa memberikan manfaat dan mudarat. Fabanau ala qabrihi, maka akhirnya mereka membangun di atas kuburnya. Wasufiyatu ittakhaduhu imaman lil mutasawwifati ashabi tariqatin yusammunahum al-qadiriyah. Dan orang-orang sufi menjadikan beliau sebagai imam sufinya, ya, yaitu pemilik tariqat yang mereka namakan, ya, tariqat al-qadiriyah. Wa huwa bari'un minhum rahimahullah, padahal imam yaitu Syekh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullahu ta'ala, beliau berlepas diri dari mereka. Fahuwa ma'rufun bis salahi wal istiqamati wal ilmi wat tuqa. Dan dia adalah, yaitu Syekh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah, beliau dikenal dengan kebaikan, dengan keistiqamahan, dengan ilmu dan ketakwaan. Kana min akabiri ashabi madhabil imami Ahmad, beliau termasuk di antara pembesar, ya, pembesar madhabnya Imam Ahmad. Walahu fihi mu'allafun ma'rufun ismuhu al-Gunyatu. Dan beliau memiliki karangan tulisan yang terkenal dengan nama Al-Gunyah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa Zaid bin Al-Khattab. Siapa Zaid bin Al-Khattab? Sahabiyun jalilun wa huwa akhu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau adalah sahabat yang mulia, saudara dari Umar bin Al-Khattab. Wa qutila fil Yamamah wa qubira fiha wa kana alaihi kubbah. Beliau terbunuh di perang Yamamah dan dikuburkan di sana, ya, dikuburkan dan di atasnya dibuat kubah. Falamma ja'a Syekh Muhammad rahimahullahu taala, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang, ya, hadama hadhil kubbata, maka beliau menghancurkan kubah ini, wala takum ilal an walhamdulillah, dan tidak tegak lagi kubah ini sampai hari ini, walan takuma insyaallah, dan tidak akan pernah tegak lagi insyaallah. Kemudian wa Zubair bin Al-Awwam. Siapa Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu? Hawariyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para pembela, penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Wa haula'il awliya'u wa sahabatu ya'buduhumul kuburiyun. Mereka para wali, para sahabat ini, ya, penyembah kubur, menyembah mereka. Walakinnahum lam yaktafu bi ibadatihim, akan tapi mereka ini tidak mencukupkan hanya beribadah kepada mereka saja. Bal abadu at-tawaghita wal kafarata wal maradata minas saharati wal kahanah. Bahkan mereka ini menyembah para tagut, ya, orang yang pembangkang, ingkar, dari kalangan tukang sihir, dukun, waliyadzubillah, wal ibahiyyin wal hululiyin, ya, dan orang yang menghalalkan segala sesuatu, ya,
alladzina yaqulun, yang mereka itu mengatakan, man tarakal awamira wan nawahiya fahuwa muqarribun minallah. Siapa orang yang meninggalkan perintah dan larangan, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, maka dia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Walaysa bihajatin lil awamiri wan nawahi. Kata mereka, kita tidak perlu dengan perintah dan larangan. Wa innama hiya lil awami faqat. Kata mereka, perintah dan larangan itu hanya untuk orang awam saja. Amma huwa fawasala ilallahi wa la yahtaju ila syai'in. Adapun dia sudah sampai kepada Allah, ya, dan tidak membutuhkan suatu apapun dari perintah dan larangan tersebut. Kemudian yang terakhir, wasyamsan wa idris wa yusufu. Siapa mereka bertiga ini? Haula'i tawaqitu kanu fir riyadi qabla dhuhuri da'wati syekh. Yang bertiga ini adalah togut-togut yang dahulu berada di Riyadh sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Falamma ja'a syekhu wa qama bil jihadi fi sabilillah, maka ketika Syekh datang dan menegakkan jihad di jalan Allah, wastawla al muslimuna 'ala riyadi, dan kaum muslimin menguasai di Riyadh, azalu hadhil wasaniyati minha wa min ghairiha walhamdulillah. Maka mereka menghilangkan, ya, berhala-berhala ini dan yang juga selainnya, walhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Kita selesai dari membaca syarah kalimat at-tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang kita kerjakan dan menjadi pemberat amal kita di yaumul qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadr bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi